hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris hydrosphere. Hydro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau gletser, air tanah dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Hidrosfer adalah suatu lapisan yang menyelimuti kerak bumi, disebabkan karena hal demikian berbentuk cair. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air serta sfer yang artinya adalah lapisan permukaan bumi yang ditutupi oleh air. Lapisan yang menutupi permukaan bumi ini disebut hidrosfer. Dengan demikian, bisa atau dapat dikatakan pula bahwa hidrosfer ini adalah lapisan air sumber kehidupan utama bagi manusia. Hidrosfer merupakan sebutan bagi air yang ada di permukaan bumi, baik yang berupa lautan atau samudra maupun air yang ada di daratan. Hidrosfer ini mempunyai beberapa cabang, yaitu potamologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari air yang mengalir di permukaan bumi serta sungai. Limnologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang menggenang di permukaan bumi serta danau. Geohidrologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang terdapat di bawah bumi dan tanah. Kriologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai sel salju serta es. Hidrometeorologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai faktor-faktor meteorologi. Lalu ada macam-macam permukaan air dalam hidrosfer. Adapun macam-macam permukaan air yang termasuk ke dalam hidrosfer, di antaranya perairan sungai. Perairan sungai ini adalah air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya menuju pada muara di laut, sehingga air sungai lebih besar dan bersumber dari limpasan dari mata air tanah. Pada umumnya, air sungai ini bisa atau dapat mencapai lebih banyak. Terdapat disebabkan karena hal ini disebut creek serta wadi. Pada saat hujan disebabkan karena banyak yang meresap ke dalam tanah dari permukiman air laut kembali ke atmosfer. Yang kedua ada perairan laut. Perairan air laut ini adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di perairan yang asin. Hal ini melingkupi semua air yang berada pada laut. Merupakan wilayah permukaan bumi yang tertutup oleh adanya air asin. Mempunyai beberapa peranan sebagai penyedia air di dunia dan juga sekaligus unsur utama di dalam proses siklus hidrologi. Contoh ialah seperti pesisir dan pantai. Pesisir merupakan permukaan bumi yang terletak antara pasang naik serta pasang surut, dan juga merupakan bagian dari daerah yang menjadi batas wilayah antara wilayah laut itu dengan daratan. Pantai ini merupakan perbatasan daratan dengan laut yang seolah membentuk suatu garis pantai yang terdiri dari pasir serta terdapat di wilayah pesisir laut. Yang ketiga ada perairan darat. Hidrosfer perairan darat ini adalah air tawar yang bersumber dari tanah yang dangkal, permukaan bumi yang juga berasal dari air yang terdapat di sungai atau danau. Merupakan seluruh tubuh perairan yang terjadi serta berada di daratan. Jenis-jenis perairan daratan diantaranya itu ada sungai. Sungai merupakan terbentuk dari air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Adalah sebagian besar membentuk aliran permukaan. Aliran ini dapat mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ini menuju ke parit, selokan, serta anak sungai. Sungai mengalir dengan kemiringan yang berbeda-beda. Di daerah hulu, sungai ini lebih curam. Sedangkan untuk di daerah hilir, sungai ini datar dan serta lebih berkelok-kelok. Danau cekungan luas pada permukaan bumi yang terisi air serta terbentuk akibat adanya proses tektonik atau juga vulkanik. Air danau ini dapat berasal dari air sungai, air tanah, air hujan, atau juga mata air yang bermuara di cekungan tersebut. Dengan berdasarkan proses terjadinya, danau ini terbagi menjadi dua, yaitu danau alami serta danau buatan. Air tanah ini adalah air tanah yang berada di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah, serta 97% air tawar terdiri air tanah. Air tanah ini dapat ditemukan di bawah gurun yang sangat kering atau juga di bawah tanah yang tertutup oleh lapisan salju. Lalu ada unsur-unsur hidrosfer. Bumi merupakan sebuah planet yang ada di tata surya, sekaligus merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh manusia. Selain itu, bumi juga merupakan satu-satunya planet yang mempunyai kandungan air paling banyak. Permukaan planet bumi ditutupi dengan dua bentuk permukaan, yakni diantaranya daratan dan perairan. Daratan berupa pulau-pulau dan benua, sementara perairan berupa samudra, macam-macam laut dan
juga perairan-perairan yang ada di daratan seperti danau, sungai, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan hidrosfer tadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.